Baiklah, selamat pagi buat anak-anak sekalian. Pagi ini Bapak akan kembali mengajarkan tentang kimia. Saya adalah Bapak Martin yang akan membawakan materi topik minyak bumi dan gas alam pada hari ini. Nah, bumi dan gas alam. Minyak bumi adalah bahan alam yang merupakan sumber utama hidrokarbon. Hidrokarbon yang terdapat dalam alam itu ada berbentuk cair dan ada juga yang berbentuk gas. Hidrokarbon cair disebut sebagai minyak bumi dan yang berbentuk gas disebut sebagai gas alam. Minyak bumi dan gas alam dibentuk dari fosil zaman purba di dasar laut yang berpindah ke lapisan kerat bumi dan sekarang sudah berada di sekitar 3-4 km di bawah permukaan. Ekstraksi minyak bumi dan gas alam dilakukan dengan cara pengeboran pada ladang-ladang minyak bumi dan gas alam. Hasil ekstraksi disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Kandungan minyak bumi dan gas alam. Minyak mentah mengandung hidrokarbon terutama yaitu adalah alkana, sikloalkana, dan aromatis. Minyak mentah kemudian dipindahkan ke kilang pabrik atau gas yang diolah lebih lanjut sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan gas alam sendiri terdiri dari hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 1-5 seperti metana, etana, propana, butana, dan pentana. Nah, komponen minyak bumi dan gas alam. Komponen minyak bumi itu biasanya adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon bisa berupa rantai terbuka, alifatik, ataupun rantai tertutup asiklik dan aromatis. Hidrokarbon terbanyak di muka bumi adalah alkana rantai lurus, dan kemudian disusul dengan sikloalkana sebagai yang terbanyak kedua, dan sisanya seperti hidrokarbon aromatis, nitrogen, belerang, dan oksigen. Komposisi minyak bumi untuk berbagai sumber eksplorasi itu berbeda-beda ya. Sedangkan gas alam sendiri itu terdiri dari 85% gas alam metana, 10% etana, dan sisanya adalah propana, butana, dan pentana. Nah, fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak mentah akan dipindahkan ke kilang dan pabrik tadi ya, sudah Bapak bilang, dan akan dilanjutkan dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di kilang minyak atau gas, minyak mentah dan gas itu diolah dengan cara menggunakan fraksionasi bertingkat atau lebih sering disebut destilasi fraksionasi. Dan kenapa? Karena dia memiliki yang namanya menara fraksi. Nah, pengolahan minyak pada destilasi ini menghasilkan fraksi minyak yang sudah dapat digunakan. Pemisahan fraksi secara destilasi bertingkat adalah berdasarkan perbedaan titik didih dari minyak mentahnya. Fraksi yang dihasilkan dalam proses ini itu ada berupa seperti gas, petroleum ether, bensin, minyak tanah, diesel, solar, minyak pelumas, dan residu, yaitu parafin dan aspal. Dan gaslah yang paling tinggi. Berikut saya buat tabel tentang fraksi-fraksi minyaknya. Yang paling tinggi, paling atas itu disebut gas ya. Itu nanti bahannya seperti LNG dan LPG. LNG sendiri itu dari gas alam, sedangkan LPG dari minyak mentah ya. Sedangkan fraksi yang kedua disebut namanya gasolin. Nah, ini di sini ya. Gasolin itu lebih sering disebut yang namanya bensin ya. Itu biasa digunakan sebagai bahan bakar motor. Nah, kemudian ada kerosin atau lebih sering disebut minyak tanah. Nah, kalau kerosin ini juga, kalau misalkan kita olah secara lanjut, maka nanti kerosin itu bisa berubah menjadi yang namanya aftur, bahan bakar jet ya, bahan bakar pesawat. Dan kemudian pada fraksi selanjutnya ada yang namanya solar ya. Solar itu juga sebagai bahan bakar mesin. Ada minyak pelumas atau oli, ini biasanya digunakan untuk menggoreng gesekan dalam mesin ya. Ada vaselin juga. Vaselin, parafin, dan kristalin aspal dan kokas ini itu lebih cenderung disebut sebagai residu nantinya ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Gas. Gas merupakan hidrokarbon yang jumlah atomnya itu mulai dari karbon yang jumlah atomnya 1-5, berarti dari metana sampai pentana ya. Biasanya sebagai gas LNG dan gas LPG ya. LNG itu dari gas alam dan LPG itu dari gas dari minyak bumi, minyak mentah. Nah, kemudian bensin. Bensin sendiri atau gasolin itu terdiri dari hidrokarbon dari C5-12. Bensin digunakan biasanya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, bensin itu ada banyak jenisnya tergantung dari bilangan oktannya. Ada itu premium, Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Turbo juga ada ya.
dan Pertalite juga. Nah, sini belum saya buat. Nah, bagaimana mencarinya itu? Tadi kan sudah bilang bahwa kualitasnya berdasarkan bilangan oktan. Nah, bilangan oktan itu sendiri merupakan kualitas bensin ya. Itu dengan bilangan oktan mulai dari 0 sampai 100. Nah, misalkan adalah dua zat yang dijadikan standar itu biasanya itu adalah normal heptana dan isoktana. Sedangkan bilangan oktan untuk normal heptana itu adalah 0 dan isoktana adalah 100. Nah, misalkan untuk menghitungnya itu biasanya bilangan oktan itu merupakan persen isoktana dikali 100 ditambah dengan persen heptana dikali 0. Nah, contoh misalkan Bapak bilang adalah suatu bensin ya kan mengandung istilahnya 85% isoktana dan 15% normal heptana. Berapa bilangan oktannya? Ya, tinggal masukkan. Berarti 85% dikali 100 ditambah 15 dikali 0. Berarti jawabannya adalah 85%. Nah, bagaimana cara mendapatkan bensin? Jadi istilahnya kan pada dasarnya bensin itu bilangan oktannya 60. Nah, bagaimana biar 60 itu bisa naik gitu kan, biar jadi lebih bagus. Kenapa? Istilahnya dalam bilangan oktan ini nanti kita mengenal dengan namanya ketukan dalam mesin, knocking gitu dia kan. Makin besar bilangan oktan, maka knocking semakin kecil. Artinya semakin bagus dia, maka dia knockingnya semakin rendah. Knocking itu ketukan dalam mesin akibat pembakaran yang bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Nah, jadi kalau dia 60 itu sangat kecil kan? Nah, jadi bagaimana meningkatkannya? Biasanya meningkatkannya itu kita menggunakan zat aditif gitu dia yang ditambahkan ke dalam bensin. Nah, biasanya paling sering kita dengar adalah namanya TEL, tetraetilit PBC 2H5 4 kali. Nah, gitu dia. Ada timbalnya kan? Itu sangat berbahaya ya. Pembakaran dengan TEL itu menghasilkan timbal, nanti itu polutan bisa mengganggu kesehatan. Nah, untuk mencegahnya itu maka kita biasanya menambahkan lagi untuk menghilangkan timbalnya itu dengan cara menambahkan etilen bromida. Nah, etilen bromida kan bereaksi dengan TEL akan menghasilkan timbal bromida yang menguap dan dibuang bersama dengan gas buangan. Di samping penambahan etilen bromida dalam bensin, TEL biasanya dapat digantikan. Jadi karena TEL tadi itu mengandung timbal, kita gantikan lebih perbaharui yaitu dengan nama MTBE, methyl tetril aryl butyl ether. Nah, sedangkan zat aditif lainnya itu bisa berupa alkohol yang jenis etanol dan juga naftalet. Nah, fraksi selanjutnya itu ada minyak tanah kerosin. Minyak tanah itu merupakan hidrokarbon dengan karbon mulai dari 12 sampai 20. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Tadi sudah Bapak bilang sedikit, diolah sedikit lagi bisa menjadi aftur, bisa menjadi bahan bakar jet roket dengan perlakuan khusus ya. Nah, bahan bakar diesel dan solar merupakan bahan bakar hidrokarbon yang mengandung atom karbon mulai dari C21 sampai 30. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin-mesin diesel. Ya, seperti kereta api sebelahnya. Nah, pelumas hidrokarbon mempunyai atom karbon lebih besar. Ya, itu biasanya untuk mengurangi gesekan dalam mesin. Nah, residu ini itu bisa berupa parafin dan aspal. Itu yang paling di bawahnya itu ya, sisa-sisanya. Gitu dia. Oke. Kurang lebih demikian dulu pembelajaran hari ini tentang minyak bumi dan jenis alam. Bapak harap semua sudah mengerti. Jika ada perlu ditanya silakan tanya di forum yang masing-masing. Demikian dulu hari ini. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.